Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarmu pada hari ini? Semoga anak-anakku semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar bersama-sama, tapi sebelum kita memulainya, marilah kita mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tapi jangan lupa pula untuk klik like, share, dan subscribe. Anak-anakku, hari ini kita akan membahas tema 6, subtema 1, muatan PKN. Dan yang kita bahas adalah aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Nah, karena hari ini kita akan belajar tentang aturan dan tata tertib, maka anak-anak semuanya, mari kita perhatikan bersama-sama apa yang Ustazah sampaikan nanti. Nah, di sini ada surat An-Nisa ayat 59, ya. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasuli in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah Al-Quran dan Rasul Sunnah-Nya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ini adalah pesan dari surat An-Nisa ayat 59. Nggih. Nah, di sini Ustazah akan menerangkan apa itu aturan. Ayo, anak-anakku, adakah yang tahu apa itu aturan? Jadi, aturan adalah batasan yang dibuat untuk membatasi tingkah laku seseorang dalam suatu keadaan. Jadi, semua aktivitas yang kita lakukan itu tentunya ada aturannya. Kenapa harus ada aturan? Supaya tingkah laku kita yang kita perbuat sehari-hari itu ada batasannya. Nggih, jadi tidak melenceng kemana-mana. Kemudian, tata tertib itu sendiri artinya adalah peraturan-peraturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan apabila dilanggar mendapatkan sanksi atau hukuman. Nah, oleh karena itu, terutama di sekolah, itu sudah ada tata tertibnya. Untuk apa diberikan tata tertib? Agar kita semuanya bisa belajar disiplin dalam hal apapun. Oke. Kalau tidak diberi tata tertib, maka akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya. Mereka akan berbuat semau mereka sendiri. Jadi, agar apa yang kita perbuat itu tidak melebihi batas, maka harus adanya tata tertib. Jadi itu adalah pengertian aturan dan tata tertib. Ya, untuk itu anak-anakku semuanya, agar hidup kita teratur, maka patuhilah aturan dan tata tertib. Nah, tata tertib di sekolah sendiri itu pasti ada. Jika kalian sering membaca di pojok kelas itu ada figura yang bertuliskan tata tertib sekolah. Dan isinya seperti ini. Ya.
banyak sekali tata tertib sekolah jika kita mau membacanya satu persatu. Nggih. Karena semua tata tertib itu sudah disepakati, ya, sudah disepakati. Dan kita harus melaksanakan apa yang sudah disepakati oleh sekolah. Nggih. Nah, seperti ini misalnya. Semua siswa harus menghormati bapak atau ibu guru. Jelas. Ketika di sekolah yang menjadi orang tuamu itu adalah bapak dan ibu guru. Jadi jelas kamu harus menghormati mereka, ya kan? Harus dihormati. Tidak boleh sampai kamu berbicara seperti dengan temannya sendiri. Jadi ketika bertemu bapak dan ibu guru, pergunakanlah bahasa yang santun. Ya, kalau tidak bisa menggunakan bahasa Jawa yang bagus, maka gunakanlah bahasa Indonesia. Ya. Kemudian harus disiplin mengerjakan tugas atau pekerjaan rumah. Kalau pekerjaan rumah memang harus dikerjakan di rumah, tidak dikerjakan di sekolah. Oke. Nah, kalau tidak mengerjakan PR berarti ada konsekuensinya, ada sanksinya karena kalian sudah melanggar tata tertib sekolah. Oke. Kemudian yang ketiga, siswa datang tepat waktu ke sekolah. Jelas, karena aturan sekolah, siswa harus datang pukul 7 tepat. Kalau sudah waktunya kita bisa sekolah, nggih. Karena ini adalah masa pandemi, jadi kalian harus belajarnya di rumah. Tapi kalau sudah waktunya bisa sekolah, maka tidak boleh kalian telat lebih dari jam 7. Ya kan? Sama, guru juga seperti itu. Jadi, tidak hanya siswa saja, guru juga datang ke sekolahnya harus tepat waktu. Oke. Kemudian yang keempat, siswa memakai seragam sesuai jadwal. Jelas, kalau Senin berarti merah putih, Selasa merah putih, ya kan? Seragamnya juga sesuai dengan jadwalnya, ya kan? Sudah sesuai dengan seragam sekolah, bukan seragam yang lainnya, tidak boleh. Kemudian yang kelima, siswa laki-laki tidak boleh memanjangkan rambut. Batasnya itu adalah telinga. Ya, jadi tidak boleh rambut laki-laki itu melebihi telinga. Oke, kalau sudah sampai ke telinga harus dipotong. Jadi akan kelihatan rapi. Seperti itu. Dan kemudian yang keenam, siswa tidak boleh keluar lingkungan sekolah sebelum waktu pulang sekolah. Ya, jadi selama kalian berada di sekolah, maka tempat kalian bermain, tempat kalian saling bertegur sapa dengan teman itu hanya di lingkungan sekolah, tidak boleh keluar dari batas sekolah. Oke. Nomor 7, siswa harus melaksanakan tugas piket sesuai jadwal. Jelas, kalau sudah waktunya piket, maka silahkan bersihkan kelas sampai bersih. Jangan sampai waktunya piket kamu sudah pulang dahulu. Berarti kalian tidak tanggung jawab dengan tugasnya. Kemudian nomor 8, siswa harus menjaga ketertiban dan ketenangan kelas. Jadi tidak boleh saling berkelahi, tidak boleh saling bertengkar. Agar kelas itu tertib, agar kelas itu tenang, maka buatlah yang baik saja dengan temanmu. Jangan sampai terjadi keributan. Yang kesembilan, siswa harus mengantri saat membeli makan di kantin. Nah, ini yang belum bisa kalian lakukan. Karena Ustazah masih sering melihat ketika kalian membeli jajan itu masih berdesak-desakan. Belum bisa mengantri. Oke? Itu yang harus diperhatikan. Kemudian nomor 10, siswa harus menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Jelas. Karena di setiap kelas, di depan kelas itu ada 3 tong sampah. Ya. Dan itu harus kalian pilah-pilah. Ya, jangan sampai membuang sampah sembarangan. Jadi itu adalah 10 tata tertib sekolah. Sebenarnya masih ada banyak lagi tata tertib sekolah dan ini adalah sebagian dari tata tertib itu sendiri. Oke. Kemudian contoh perilaku yang mematuhi tata tertib. Nih. Yang pertama,
ketika bertemu dengan guru, ya, usahakan kalian berjabat tangan. Nggih, kalian hormati karena apa? Guru itu sudah mengikhlaskan memberikan ilmunya untuk kalian semuanya. Nggih, maka kalian harus menghormati gurumu. Lah bagaimana kalau saat pandemi seperti ini? Ya kan? Ustazah hanya minta kalian perhatikan apa yang Ustazah ajarkan. Kalian bisa melakukan tugas kalian dengan sebaik-baiknya di rumah. Jangan lupa untuk beribadah, itu saja yang Ustazah harapkan saat ini. Dan hormatilah kedua orang tuamu. Kemudian yang kedua, nih, membersihkan kelas. Ini kalau saat kalian sekolah, membersihkan kelas itu adalah tanggung jawab semua anggota kelas. Oke. Kamu bersihkan, toh itu adalah tempat di mana kalian menimba ilmu. Kalau kelasnya bersih, pasti kamu merasa nyaman, ya kan? Kemudian yang terakhir, ini mengantri saat membeli jajan. Jadi itu adalah sebagian contoh dari tata tertib tadi. Oke, itu adalah contohnya. Kemudian contoh perilaku yang melanggar tata tertib sekolah. Yang pertama, ke sekolah datang terlambat. Jelas itu melanggar. Yang kedua, berkelahi dengan teman. Jangan sampai terjadi ya. Yang ketiga, tidak mengerjakan PR atau pekerjaan rumah. Ya kan? Namanya PR ya dikerjakan di rumah, ya kan? Bukan PS. Kalau PS, pekerjaan sekolah, maka dilakukan di sekolah. Seperti itu. Nomor 4, tidak sopan terhadap guru. Nah, itu juga tidak pantas dilakukan. Nomor 5, tidak melaksanakan piket. Itu juga tidak boleh. Oke. Dan ini adalah contoh perilaku yang melanggar tata tertib. Nih, berkelahi seperti ini sampai babak belur itu tidak boleh dilakukan. Karena Ustazah harap dalam satu kelas itu Ustazah harap kalian itu saling rukun, bersaudara, tidak memilih-milih teman, tidak bertengkar. Apalagi sampai tonjok-tonjokan seperti ini. Kemudian terlambat datang ke sekolah, ya kan? Sampai kalian harus berdiri di depan gerbang. Ya kan? Jangan sampai itu terjadi. Yang ketiga, tuh kelasnya kotor, tidak dibersihkan, ya kan, berantakan. Kemudian mengerjakan sambil jalan-jalan. Itu gambaran contoh perilaku yang melanggar tata tertib. Nah, akibat dari melanggar tata tertib itu pasti akan menerima sanksi atau hukuman. Karena tata tertib itu dibuat dan sudah disepakati oleh semua warga sekolah. Jadi, apabila sampai tata tertib itu dilanggar, maka siap-siaplah menerima sanksi atau hukuman. Jadi, tata tertib itu bukan Ustazah yang buat, tapi yang membuat semua warga sekolah dan itu sudah disepakati. Oke? Jadi tidak boleh kalau kamu ketika menerima sanksi kamu tidak terima, itu tidak boleh. Karena kamu harus terima apa yang telah kamu lakukan. Berarti kamu sudah melakukan sesuatu yang telah melanggar tata tertib. Ingat, orang yang melanggar tata tertib itu akan menerima sanksi. Sanksi itu apa? Sanksi itu hukuman. Seperti itu. Dan Ustazah harap khususnya anak-anakku kelas 2 semuanya bisa melaksanakan tata tertib dengan sebaik-baiknya, karena dengan mengikuti tata tertib maka kita akan terbentuk sikap disiplin pada diri kita. Ya. Dan Ustazah harap tidak ada dari anak-anakku yang melanggar tata tertib seperti itu, nggih. Jadi patuhilah tata tertib, jangan sampai kita melanggar tata tertib seperti itu. Itu ya anak-anakku, jadi itulah gambaran tentang tata tertib yang ada di sekolah. Mudah-mudahan nanti kalau kalian sudah sekolah semuanya,
kalian bisa mematuhi tata tertib yang telah Ustazah jelaskan tadi. Ya. Nah, hari ini tugasnya nanti Ustazah kirim setelah slide ini, ya. Dan ini hanya selingan untuk kalian semuanya, tapi harus kalian pelajari dengan sebaik-baiknya. Seperti itu anak-anakku. Jadi Ustazah harap jangan sampai video ini kalian putar dengan tidak urut, jadi harus urus dari depan sampai belakang agar ilmu yang Ustazah berikan itu bisa masuk ke kalian semuanya, seperti itu. Mungkin itu yang bisa Ustazah sampaikan pada hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.